Halo sahabat kompas.com, saya sekarang sedang berada di Katedral Jakarta dan saya sedang bersama Mbak Ana. Selamat malam Mbak Ana. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Selamat malam, Pak. Ya, jadi Mbak Ana ini tadi berdiskusi dengan Paus Fransiskus dan sempat menangis dalam diskusi tersebut. Pertanyaan saya pertama ya Mbak ya, kenapa Anda menangis? Yang pertama sebenarnya momentum yang saya ingat bersama teman-teman sekolah ketika saya berpengalaman bersama mereka berkegiatan gitu. Itu yang saya tulis. Kemudian saya mengingat pengalaman-pengalaman saya ketika terjun mengajar dari satu pulau ke pulau lain, dari satu desa ke desa lain, untuk menyebarkan informasi soal beasiswa dan juga pendidikan kepada anak-anak di pesisir desa gitu. Kalau Mbak Ana sendiri memang dari mana? Saya dari Pulau Buton, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, dan Anda bersama sekolah komunitas sekolah Okurentes ya? Ya, tim sekolah Okurentes ini membuat atau membangun yang namanya komunitas sekolah Indonesia, dan hari ini baru diresmikan malam ini. Oke, berdepatan dengan kedatangan Bapak Paus. Yes, bertepatan dengan kedatangan Bapak Paus Fransiskus. Tapi tadi pertanyaan saya tetap nih, kenapa Mbak Ana sampai berderai air mata gitu? Sebenarnya ini ada kaitannya dengan beliau merupakan role model pemimpin yang menurut saya itu pesan-pesan yang beliau sampaikan itu sama dengan role model kita di Muslim, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pesannya sama, yaitu tidak ada, kita boleh berbeda agama, tapi itu tidak membuat kita terpecah gitu. Apalagi biasanya kan yang saya lihat ketika kita berdiskusi atau berdialog, kemudian kita bentrok, ada perbedaan pandangan, pasti dibawa lagi bahwa karena agamanya berbeda, atau padahal sebenarnya tidak. Itu hanya karena keegoisan kita, seperti yang dibilang Bapak Paus Fransiskus tadi, bahwa ketika kita serakah, semuanya kita ingin ambil, pasti ada perpecahan. Oke. Dan pesan itu pula yang membuat Anda tuh jadi sedih gitu ya, karena melihat kenyataannya tuh. Yes. Saya melihat kenyataan kita di Indonesia, bukan hanya di Indonesia ya, karena ketika bergabung bersama Sekolah Okurentes, saya bertemu dengan 50 anak pemuda di belahan dunia, di seluruh belahan dunia. Dan masing-masing dari mereka itu sharing a common things, atau menyebarkan atau menyampaikan atau cerita hal-hal yang sebenarnya sama dengan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak mendapatkan beasiswa, tidak mendapatkan perhatian tentang edukasi mereka, atau bangunan-bangunan sekolah yang berdiri tapi tidak ada siswa dan tidak ada gurunya gitu. Jadi sebenarnya pesan-pesan yang ingin kita sampaikan selama kita berdiskusi di Sekolah Okurentes ataupun berkegiatan dengan mentor-mentor di sana, itu adalah edukasi. Jadi itu yang bikin saya, wah luar biasa, tidak banyak loh komunitas di dunia, bahkan di Indonesia, yang mengedepankan pesan pendidikan. Kita hanya banyak mungkin dari kita yang berbicara di workshop bahwa kita harus fokus dengan pendidikan untuk menuntaskan kemiskinan, tapi buktinya kebijakan kebijakan kita itu tidak mengarah ke sana sebenarnya. Dan itu yang bikin saya sedih aja, karena ketika saya mau bandingkan dengan birokrat-birokrat yang sebenarnya harusnya membawa anggaran mereka untuk membangun kegiatan-kegiatan yang menuju pendidikan ini, itu melihat ini gitu, karena mereka itu fokusnya luar biasa. Mereka tuh siapa maksudnya? Sekolah Okurentes. Okay. Tim sekolah itu fokusnya luar biasa ke ruang kelas, dan ketika berada di ruang kelas itu semuanya silent, stop, kegiatan lain stop, semuanya ada fokus ke ruang kelas.
fokus mendengarkan siswa, fokus ke kurikulum bersama siswa, fokus ke kurikulum bersama guru gitu untuk mencerdaskan guru dan siswa. Coba kalau seandainya kita juga memiliki visi misi yang sama, ide yang sama, kemudian langsung dipraktekkan, saya pikir saya tidak perlu menangis seperti tadi. Oke, dan itu pula yang membuat Anda tertarik masuk ke komunitas itu ya? Ya, itu yang bikin saya tertarik dengan Sekolah Sakurentes. Nah, sebelumnya kan ini melalui proses tes untuk masuk ke dalam. Ada mentor saya, Ibu Fanti Fridayanti, memberikan rekomendasi kepada saya untuk melihat website ini. Kemudian saya cek, then I see the vision and mission. Saya lihat visi misinya, pendidikan. Nah, ini yang saya mau gitu. Nah, tujuan saya sebenarnya ketika masuk ke dalam untuk belajar, gitu, untuk menjadi siswa dan lain-lain. Tapi ternyata ketika masuk, wah, kurikulumnya betul-betul merdeka belajar. Artinya kita benar-benar diberikan kepercayaan, dianggap sebagai diberikan wadah dan dipercaya gitu untuk memberikan pandangan, menjadi seorang instruktur, kemudian membersamai teman-teman tim sekolah pada saat itu untuk bertemu para stakeholder seperti kedutaan-kedutaan besar untuk bernegosiasi dan berdiplomasi. Tantangannya apa sih selain mungkin birokrasi ya, atau mungkin pemerintah kita yang mungkin belum berorientasi pada seperti yang Mbak Ana sampaikan tadi, tantangannya apa sih? Nah, itu yang menurut saya sebagai guru ya dan juga sebagai siswa saya melihatnya itu juga pertanyaan saya. It's my big question. Kenapa sih bukannya kita negara, makanya tadi 250 siswa di atas itu juga bertanya hal yang sama. Mengapa sih negara kita kan simbolnya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian negara kita founding father kita itu semua rata-rata orang cerdas. Ya, semuanya berdiplomasi, cerdas bernegosiasi, cerdas berbahasa asing. Mereka semua latar belakangnya edukasinya keren gitu. Nah, kita kenapa tidak belajar dari situ? Kenapa kita tidak belajar juga dari Singapura, Korea, Jepang, bahwa Malaysia, let's say tetangga kita, bahwa edukasi itu penting sekali. Kenapa anggaran kita tidak benar-benar diawasi dan diberikan total untuk pendidikan ini? Gitu. Itu sih saya lihat sebagai tantangan ya. Karena kayaknya terlalu banyak yang korupsi di anggaran ini, di pendidikan ini. Agama saya, dan ketika bersama Skolas juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Ho imparato la tolleranza nella mia religione e qui Scuola Occurrentes mi insegna anche lo stesso la tolleranza. Skolas dalam pedagogikalnya, kurikulumnya melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Dan harusnya disekolahkan. Bahasa asing, mereka semua latar belakangnya edukasinya keren gitu. Nah, kita kenapa tidak belajar dari situ? Kenapa kita tidak belajar juga dari Singapura, Korea, Jepang, bahwa Malaysia, let's say tetangga kita, bahwa edukasi itu penting sekali. Kenapa anggaran kita tidak benar-benar diawasi dan diberikan total untuk pendidikan ini? Gitu. Itu sih saya lihat sebagai tantangan ya, karena kayaknya terlalu banyak yang korupsi di anggaran ini, di pendidikan ini. Dan yang kan Anda dari satu pulau ke pulau lainnya ya, mencari anak yang mungkin bisa bergabung ke dalam sekolah ini, begitu, komunitas ini. Kondisi pendidikan di pulau-pulau terluar, pulau-pulau terpencil yang Anda temui itu seperti apa? Wah, ngeri. Ketika pertama kali saya datang di sebuah lokasi di pulau saya, kami mengajarkan bahasa, kemudian membaca ya, literasi, itu ada seorang ibu yang lewat dan teriak, untuk apa kamu membaca? Tidak menghasilkan uang. Jadi banyak sekali masalah. Dan yang paling penting sebenarnya yang harus diketahui pemerintah kita adalah ketika isu pendidikan ini tidak selesai di pulau-pulau terpencil, maka kriminalitas terhadap perempuan dan anak-anak itu semakin tinggi. Banyak banget loh kasus pemerkosaan, pelecehan dilakukan oleh keluarga sendiri. Dan itu menurut saya pribadi ketika saya lihat terjun ke lapangan, bahwa alasannya adalah pendidikan. Jadi orang tuanya tidak punya pendidikan yang memadai, kemudian akhirnya anaknya menjadi korban. Gitu. Saya harap sih pemerintah mendengarkan ini dan juga turun langsung ke masyarakat kecil, bukan hanya di kota besar gitu. Oke, Mbak Ana, kembali lagi ke soal Bapak Paus tadi ya. Menurut Anda jawaban Bapak Paus tadi seperti apa terhadap yang Mbak Ana sampaikan?
Saya tadi langsung menangis lagi karena beliau ternyata sangat mendengarkan dan juga memahami apa yang saya sampaikan, sehingga beliau langsung menyampaikan bahwa, "Oh, kamu memang guru," gitu. Ya, di terakhir tadi ya. Iya, jadi saya merasa senang bahwa apa yang saya sampaikan tadi beliau mendengarkan dan memahami, kemudian bisa menjembatani, pesan-pesan saya, kepada beliau gitu. Dan saya pikir, beliau dengan penyampaian beliau bahwa, sebagai seorang individu, seorang manusia, seperti tadi kita memang tidak bisa serakah gitu, tidak bisa mengambil semua hal karena itu akan menyebabkan perpecahan tadi gitu. Oleh sebab itu, sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia, bagaimana agar perpecahan itu tidak terus berlanjut dan menghasilkan peperangan gitu. Makanya salah satu jawabannya adalah ruang pertemuan itu, ruang perjumpaan atau budaya pertemuan. Ini sih sebenarnya yang jadi visi misi Sekolah Indonesia dibangun di sini, karena melihat bahwa kita ada simbol unity in diversity, right? Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga jadi bahan protes kritiknya anak-anak tadi, bahwa kok bisa simbol kita Bhinneka Tunggal Ika, tapi yang terjadi kok banyak banget perpecahan, tindak kriminal akhir-akhir ini, asusila dan lain-lain. Itu menjadi bahan perdebatan dan juga diskusi bulan lalu di Institut Kesenian Jakarta. Oke. Dan yang terakhir nih berarti ya, Mbak Ana kan seorang Muslim dan bagaimanapun seorang Muslimah bertemu dan berdialog dengan pemimpin agama lain ya, itu menjadi hal yang menarik, selalu menarik begitu. Kalau menurut Mbak Ana sendiri seperti apa? Kalau saya pribadi melihatnya malah sebagai sesuatu yang normal, karena memang itu harusnya kita lakukan sejak dulu sehingga tidak ada peperangan gitu. Saya belajar, saya yakin dari Al-Quran pun juga menyampaikan kepada kita untuk tidak memaksakan kehendak gitu. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi saya bisa jalan dengan visi misi saya di bidang pendidikan, mereka juga bisa jalan dengan visi misi mereka sendiri. Jadi tidak bisa dicampur aduk gitu. Ketika orang bertanya, tadi ada yang bertanya, jadi gimana kamu Muslim dan lain-lain? Oh, saya pikir itu masalah privasi saya. Tauhid saya, biarkan saya mengetahui dengan Allah. Tapi visi misi saya, niat saya adalah pendidikan. Ketika organisasi mereka membawa atau uh, menitik beratkan pada pendidikan di ruang kelas, untuk kemajuan guru, untuk kemajuan siswa, maka saya bisa di situ untuk membantu gitu. Mereka pun tim sekolah pun tidak pernah membahas soal agama, kemudian tidak pernah mengajak untuk something bad gitu, tidak pernah. Bahkan mereka selalu excited, menarik untuk belajar agama Islam itu apa, kenapa kamu mau pakai jilbab, apa manfaatnya untuk kamu, kenapa kamu seperti ini dan lain-lain. Dan saya dengan senang hati sekolah Saukurentes ini dan kegiatannya menjadi jembatan untuk saya untuk dakwah juga, bahwa oh, Islam itu begini loh, bahwa ternyata Islam itu tidak untuk perpecahan, kami tidak meminta peperangan, kami tidak mengajak kepada perpecahan ataupun peperangan, kami menyayangi dan ada dalam toleransi. Dan saya pikir saya belajar itu dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab juga sebagai pemimpin yang menurut saya sangat tegas pada saat itu, juga mentoleransi adanya perbedaan agama. Let's say pada saat itu ada peperangan, tapi beliau masih tetap tidak untuk menghancurkan gerejanya, bahwa kita bisa hidup berdampingan. Sama seperti juga sejarah Konstantinopel Muhammad Al-Fatih. Ya, seperti itu. Mbak Ana luar biasa banget. Terakhir deh nih, apa pesan Mbak Ana yang tinggal nun jauh di sana dan berkelana dari pulau ke pulau ya, untuk kaum muda di Indonesia secara umum? Yang pertama belajar bahasa Inggris. Yang pertama belajar bahasa asing, karena bukan berarti bahwa saya tahu bahwa banyak dari kita memiliki dialek yang berbeda, kita punya bahasa daerah. Namun jika kamu punya visi misi untuk membantu, berkontribusi, bermanfaat, dan saya pikir sebagai agama Islam, sebagai umat Islam, manusia yang diridhoi Allah, dicintai Allah adalah manusia yang bermanfaat, right? Jadi manfaat itu bisa kita bagikan ke siapapun tanpa harus dibatasi dengan agama yang berbeda gitu, kepada siapapun, kepada seluruh umat. Dan menurut saya karena Islam itu rahmatan lil alamin, seharusnya semua umat begitu mendapatkan rahmat itu tanpa batasan apapun. Nah, yang kedua adalah teman-teman untuk tidak saling membuli, karena itu jadi kasus yang sangat luar biasa.
agar juga pemerintah fokus juga melihat kasus-kasus bullying yang ada di sekolah maupun di universitas. Karena saya pikir tanpa sekolah yang nyaman, kelas yang nyaman, mana bisa kita menciptakan generasi muda yang cerdas. Atau misalnya let's say saya juga salah satu alumni penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan, saya tidak bisa juga turun terjun ke masyarakat untuk mengabdi, mengatakan bahwa ayo kamu ke beasiswa, belajar dan lain-lain, tanpa ada bantuan atau respon positif dari para birokrat kita. Karena saya tidak bisa bergerak sendiri. Jadi yang terakhir pesan saya, ini bukan hanya untuk anak-anak muda, tapi juga kepada pemerintah kita yang tercinta, bahwa please, pendidikan itu penting sekali. Dan ketika itu hanya jadi moto, tidak hanya jadi sebuah ide, seperti yang Pope French katakan tadi, jika ide besar kita hanya jadi sebuah mimpi, maka itu hanya akan jadi mimpi. Let's say silahkan punya ide-ide kecil dan yang penting dikerjakan gitu. Daripada kita sibuk mendiskusikan hal-hal besar, visi misi kita besar, tapi ternyata di pulau-pulau kecil tidak mampu untuk mengerjakan itu karena tidak ada fasilitas. I think that's all. Ya, itu tadi wawancara saya yang sangat mencerahkan dengan Ibu Guru ya, Mbak Ana Nur Awalia dari Buton. Semoga percakapan saya dengan Mbak Ana membuka cakrawala pemikiran kita semua, terutama bagi mereka yang punya kebijakan. Oke, kalau gitu saya Fabian Januarius Kuado, sampai jumpa di wawancara kami selanjutnya.